Teman-teman, jika teman-teman sekarang sedang merakit PC, khususnya untuk PC soket LGA 1150, maka ini bersama saya sudah ada motherboard yang sama, yaitu motherboard Varo dengan soket LGA 1150 ya. Jadi untuk seri ini diperuntukkan bagi prosesor Intel Core i generasi ke-4 ya, Core i3, Core i5 maupun Core i7. Nah, di sini saya sudah memiliki prosesornya, yaitu prosesor Intel Core i5 generasi keempat ya, 4440. Nah, kita akan coba memasangkannya ke dalam motherboard ini ya. Nah, pertama kali kita lepaskan soketnya. Di sini ada pengunci teman-teman, kita dorong ke bawah. Setelah itu kita tarik ke belakang. Lalu dia akan terbuka ya. Nah, biasanya kalau yang baru itu ada penutupnya ya. Nanti penutupnya tinggal diangkat aja pelan-pelan ya. Di sini harus hati-hati karena di sini ada pin yang sangat kecil ya. Jika pin-pin ini bengkok, maka akan berpengaruh terhadap performa, bahkan bisa jadi isinya tidak menyala. Nah, lalu kita akan pasangkan prosesor ini ke dalam soket motherboard ini. Motherboard ini posisinya sudah berdiri ya teman-teman, jadi kita berdirikan juga prosesornya. Jadi dia tulisannya itu menghadap ke atas ya. Di sini ada lekukan kecil di kanan kiri, ini di bagian atas, dan ininya juga harus menghadap ke atas ya. Sini akan saya dekatkan. Di sini ada pasangannya ya, kanan kiri. Jadi kita kalau misalkan memasangkan itu cocok, maka langsung kita pasangkan. Jangan sampai kebalik ya, nanti kalau kebalik tidak akan terpasang dan bisa jadi patah. Nah, kita pasangkan seperti ini. Sudah terpasang ya. Lalu kita tutup penutupnya dan kita kunci ya. Nah, ini harus mencengkram ke sini ya. Sudah mencengkram, ini artinya sudah terkunci ya. Lalu kita kuatkan lagi, kita tekan ke bawah, dorong, lalu tekan lagi, dan sekarang ini sudah terkunci. Jika ini sudah terpasang, kita tambahkan sedikit pasta di sini ya. Nah, ini pasta sejuta umat ya. Baiknya sih yang lebih mahal ya pastanya, tapi jika tidak ada tidak apa-apa, karena ini untuk PC yang spesifikasinya middle ya. Kecuali kalau untuk PC gaming ya, pastanya tidak bisa menggunakan yang umum seperti ini, dia khusus ya pasta gaming. Nah, kita ratakan saja biar tidak meluber. Kita ratakan. Sebetulnya sedikit juga gak masalah ya, asal ada pastanya. Tapi kalau saya sih antisipasi agar pastanya itu tidak cepat kering teman-teman, karena kalau terlalu sedikit nanti dalam hitungan bulan sudah kering, sehingga prosesornya menjadi cepat panas ya, overheat, dan itu mengakibatkan PC kita menjadi restart terus ya, atau bisa jadi baru dipakai sebentar PC-nya malah mati gitu. Dan juga kalau dipaksakan terus-menerus dalam keadaan panas kita nyalakan, itu bisa berpengaruh terhadap motherboard ya. Motherboard pun jadi nantinya ikutan mati kalau kita paksakan dalam keadaan overheat, PC dinyalakan. Nah, berikutnya kita akan pasangkan fan prosesornya teman-teman. Ini biasanya kalau kita membeli prosesor yang baru, ini sudah mendapatkan sepaket bersama fan-nya ya. Tadi waktu saya unboxing memang tidak saya perlihatkan untuk mempersingkat durasi agar tidak terlalu panjang. Kalau kita lihat di sini pun sudah ada pasta ya teman-teman. Jadi ya kalau kita mau menambahkan juga boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja pastanya. Ini kita lepas dulu untuk memudahkan ya. Ini dibuka seperti ini ya. Ini kan menutup dan ini membuka. Untuk lebih memudahkan sih saya
biasanya membuka saja, nanti tinggal ditekan ya. Nah ini intelnya juga sama-sama menghadap ke atas, lalu kita pasangkan kaki-kakinya sejajar ya. Nah ini harus masuk ya kaki-kakinya itu semuanya. Kalau sudah masuk semuanya seperti ini, tinggal kita tekan saja teman-teman secara menyilang ya. Misalkan kita kedua ujung ini kita tekan duluan ya, lalu di bagian sini kita tekannya gini satu persatu ya, dan kita coba tekan ya seperti ini ya, sampai bunyi cekrek. Harus mencengkram ya, ada bunyi cekrek, itu tandanya sudah mengunci. Nah, kalau sudah dia akan kuat, tidak akan goyang. Dan kita bisa balik ya untuk melihat di bagian belakangnya apakah sudah mengunci. Nah jika sudah menonjol seperti ini, itu artinya sudah mengunci dengan sempurna. Dan terakhir, jangan lupa untuk kita pasangkan pinnya ya, konektor dari fan ke motherboard. Nah kita akan pasangkan pinnya ke sini ya, di bagian sini. Ini ada 4 pin ya, kita pasangkan. Nah seperti sini ya. Harus rapi pemasangannya, jangan sampai bengkok ya, nanti tidak terbaca. Dan kita coba tes fan-nya apakah berputar sempurna. Ini bagus ya, karena kalau oglek-oglek itu kita ganti saja ya, nanti bermasalah. Nah kalau ini bagus nih, tidak oglek sama sekali. Nah ini teman-teman tinggal dirapikan saja agar tidak kena fan-nya ya, nanti dia akan bunyi kalau kabel ini kena fan. Ini tinggal dirapikan saja, kita ikat ya di sini. Ini baiknya kita pasang di sini ya, cuman tadi pas mau saya buka ini patah, jadi kita menggunakan media lain. Di sini kita menggunakan tali ini ya, kita ikat di sini. Ini bisa menggunakan apapun ya, asal dia bisa mengikat. Ini tali yang di dalamnya ada kawat, biasanya di gulungan-gulungan kabel charger kan dikasih seperti ini. Ini kita posisikan di bawah agar nanti tidak beradu sama baling-baling kipasnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalaupun ini berputar, jadi kabelnya aman, tidak akan beradu dengan fan. Oke, ini tinggal dipasang saja pada casing CPU kita ya, karena ini sudah rapi. Jadi sebetulnya lebih enak seperti ini ya, kita pasang dulu prosesor sama fan-nya, baru kita rakit PC-nya. Ini untuk lebih memudahkan, karena kan kadang saat merakit biasanya kita nafsu memasang motherboard, lalu memasang prosesor, fan, itu biasanya agak rumit kalau kita pasang di PC-nya langsung gitu. Kalau pasang seperti ini terpisah ya, jadi lebih memudahkan nanti saat kita rakit PC. Oke, demikian teman-teman tutorial singkat ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.